Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Fatulatul Fatihah dengan NIM J3J217388. Saya dari kelompok PKL, kelompok Tani Mulia Tawang Argo, Kabupaten Malang. Yang saya hormati Bapak Khairul Aziz selaku dosen pembimbing dan juga Ibu Ferayanta selaku dosen penguji. Di sini saya akan menyampaikan mengenai ide bisnis kajian pengembangan bisnis yang berjudul penggunaan e-commerce sebagai media pemasaran pupuk Bokasi pada Poktan Tani Mulia Kabupaten Malang. Yang pertama adalah latar belakang. Poktan Tani Mulia merupakan produsen pupuk Bokasi organik dengan kapasitas produksi 24 ton per tahun. Namun produksi rata-rata dan juga penjualannya hanya sekitar 15-20 ton per tahun, sehingga masih ada gap sebesar 5-9 ton per tahun. Pasar yang dituju Poktan saat ini hanya mencakup wilayah Malang saja, yaitu lembaga institusi, dinas pertanian, dan juga anggota kelompok tani, dan juga petani di luar kelompok Tani Mulia. Sehingga Poktan perlu membentuk segmen baru atau memperluas pasar untuk meningkatkan penjualan pupuk Bokasi. Nah, adanya perkembangan teknologi informasi saat ini membentuk tren baru masyarakat yang menyukai pencarian informasi secara online. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hootsuite dan juga Wira Sosial pada tahun 2019 bahwa 90% pengguna internet di Indonesia telah melakukan pembelian online. Nah, dengan demikian, Poktan perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi tersebut untuk melakukan perluasan pasar pupuk Bokasi. Diharapkan adanya peningkatan penjualan dan juga kapasitas produksi menjadi optimal. Metode kajian yang digunakan dalam perumusan ide bisnis ini yaitu ada analisis SWOT. Ini mengidentifikasi berbagai faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan, dan juga faktor eksternal yaitu peluang ancaman secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Unsur yang dianalisis yaitu strategi bersaing STP yang didukung oleh bauran pemasaran 4P. STP tersebut yaitu segmen pasar, target pasar, dan juga posisi pasar. Untuk 4P yaitu price, place, produk, dan juga promotion. Nah, yang ketiga ada aspek produksi. Ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan teknis produksi, penentuan lokasi, luas produksi, layout, dan pemilihan teknologi. Yang keempat ada aspek organisasi manajemen. Manajemen ini diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen POAK dan juga dilaksanakan oleh bagian-bagian dalam struktur organisasi. Yang kelima ada aspek sumber daya manusia. Aspek ini berkaitan dengan pengadaan sumber daya manusia serta kebijakan dan juga prosedur bagaimana mengelola atau mengatur sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam ada aspek kolaborasi. Aspek ini berkaitan dengan kerjasama antara dua pihak atau lebih, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan yang saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh ada aspek finansial. Aspek ini digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Analisis yang digunakan yang pertama yaitu analisis biaya, mencakup biaya investasi dan juga biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Kemudian ada analisis penerimaan yang menganalisis penerimaan yang diperoleh atas penjualan produk. Kemudian yang ketiga ada analisis laba rugi, digunakan untuk melihat keuntungan yang didapatkan oleh Poktan dari sebelum pengembangan dan setelah pengembangan. Kemudian ada analisis RC rasio. Analisis ini digunakan untuk melihat penerimaan yang didapatkan atas Rp1 biaya yang telah dikeluarkan. Kemudian ada analisis break even point. Analisis ini digunakan untuk melihat jumlah unit atau jumlah rupiah yang harus dicapai Poktan agar tidak mengalami kerugian. Yang terakhir ada analisis parsial. Analisis ini digunakan untuk melihat tambahan keuntungan atau tambahan penerimaan yang didapatkan oleh Poktan atau didapatkan oleh perusahaan atas Rp1 biaya tambahan yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ada kerangkaan perusahaan. Poktan Tani Mulia berdiri pada tahun 1980 dan diakui oleh pemerintah pada tahun 1992.
Pada tahun 1998 terjadi peralihan budidaya dari komoditas bawang putih menjadi komoditas sayuran hortikultura. Dan pada tahun 2012 Poktan mendapatkan bantuan berupa 1 unit pengelolaan pupuk organik yaitu UPO yang sekarang digunakan untuk memproduksi pupuk bokasi organik. Kemudian ada aspek organisasi dan manajemen. Poktan ini dipimpin oleh Bapak Sujono selaku Ketua Poktan yang secara langsung membawai sekretaris, pamujib, dan juga bendahara Bapak Suyono serta 4 divisi pada struktur kepengurusan. Nah, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yaitu ada sumber daya fisik, yaitu bangunan, lahan, mesin dan peralatan, hewan ternak dan juga kendaraan yaitu motor roda 3 yang digunakan untuk mencari pakan ternak dan juga pendistribusian pupuk bokasi. Kemudian ada sumber daya manusia. Anggota dari Poktan ini yaitu 37 anggota dengan 9 anggota yang sudah tersertifikasi prima. Yang ketiga ada sumber daya keuangan. Dan sumber daya keuangan ini berasal dari penyewaan peralatan, kemudian iuran kas wajib per tahun, dan juga ada bantuan dari pemerintah. Unit bisnis yang dimiliki Poktan yang pertama ada pengadaan input, yaitu benih, pupuk, pestisida, peralatan dan mesin pertanian, serta bahan baku pupuk yaitu pupuk kandang dan mikroba. Kemudian ada proses produksi, budidaya sayur hortikultura. Terdapat 18 jenis sayur yang dibudidayakan oleh anggota Poktan dengan komoditi unggulan yaitu sawi daging dan jagung manis. Masing-masing petani membudidayakan lebih dari 1 jenis komoditi sehingga proses budidaya dilakukan secara tergilir dan berjadwal, juga tergantung permintaan pasar. Kemudian jam kerja dalam proses budidaya ini fleksibel tergantung para petani, dan tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja dalam keluarga maupun tenaga kerja luar keluarga. Untuk produksi pupuk dilakukan oleh penanggung jawab UPO dan dibantu oleh tenaga kerja dari anggota Poktan itu sendiri. Proses produksi pupuk dilakukan setiap 2 minggu pada pagi hari pukul 7 sampai 9. Nah, untuk jumlah produksinya yaitu 1 ton per siklus produksi. Proses produksi ini memakan waktu 1 sampai 2 jam dan juga penyimpanan selama 2 minggu sampai pupuk dapat digunakan. Untuk mekanisme pemasaran sayurnya dari petani kemudian dijual kepada pengepul. Dari pengepul ini ada pengepul untuk pasar modern dan juga ada pengepul untuk pasar tradisional. Dari situ kemudian langsung menuju pedagang encer dan juga konsumen. Untuk pemasaran pupuk bokasi langsung dari Poktan menuju konsumen langsung. Selanjutnya yaitu ada kajian pengembangan bisnis. Dalam kajian pengembangan bisnis ini dilakukan analisis lingkungan eksternal perusahaan, lingkungan internal perusahaan, kemudian menentukan ide pengembangan bisnis dan melakukan perencanaan terhadap pengembangan bisnis. Setelah menganalisis faktor internal dan eksternal ditemukan SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu kualitas produk bagus, harga terjangkau, sarana dan prasarana yang memadai, modal sendiri dan juga ada bantuan dari pemerintah, kemudian berhubungan baik dengan dinas pertanian dan lembaga pertanian setempat. Kemudian untuk kelemahan yang dimiliki oleh Poktan yaitu produk belum dikenal luas oleh masyarakat, sistem pemasaran yang kurang efektif, membutuhkan waktu lama dalam proses produksi, kapasitas produksi yang belum optimal, dan para anggota yang belum menguasai teknologi. Peluang yang dapat dimanfaatkan atau diraih oleh Poktan yaitu adanya dukungan pemerintah terkait pupuk organik, penggalakan program urban farming, adanya tren gaya hidup sehat, tren masyarakat yang gemar berbelanja online, dan juga perkembangan teknologi yang semakin canggih. Ancaman yang mungkin dihadapi oleh perusahaan yaitu tingkat inflasi yang tinggi, harga BBM yang fluktuatif, persepsi petani tentang pupuk organik yang kurang bagus, produk mudah ditiru oleh pesaing, dan juga kondisi iklim dan cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan analisis SWOT yang ada diperoleh rumusan pengembangan bisnis. Adanya peluang perkembangan teknologi informasi dan berkembangnya pola pertanian organik diharapkan dapat meminimalisir kelemahan pada Poktan yaitu sistem pemasaran yang kurang maksimal dan juga kapasitas produksi yang belum optimal. Dapat dilihat bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 64% dari seluruh penduduk di Indonesia.
Hal tersebut didukung juga dengan aktivitas e-commerce di Indonesia yang menunjukkan bahwa 96% pengguna internet melakukan pencarian produk dan jasa secara online sebelum melakukan pembelian. 91% pengguna pernah mengunjungi situs toko online dan 90% dari pengguna internet pernah melakukan pembelian produk dan jasa secara online. Selain itu, pola pertanian organik juga dapat menjadi peluang bagi Poktan. Berkembangnya pertanian ramah lingkungan menyebabkan munculnya keinginan masyarakat untuk mengonsumsi makanan organik, sehingga pola pertanian organik akan cenderung terus berkembang. Dapat dilihat pada gambar bahwa konsumsi pupuk organik di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat menjadi peluang bagi Poktan dalam memasarkan produk pupuk vokasi organik untuk pasar yang lebih luas. Berdasarkan analisis faktor internal dan faktor eksternal yang telah dibahas sebelumnya, maka diperoleh ide bisnis, yaitu penggunaan e-commerce sebagai media pemasaran pupuk vokasi. Berikut rencana pengembangan bisnisnya. Yang pertama ada perencanaan produk. Dalam perencanaan produk, Poktan perlu menyiapkan konten untuk diunggah ke e-commerce. Konten yang dapat diunggah yaitu foto, informasi utama produk, dan juga informasi tambahan. Untuk fotonya bisa diedit terlebih dahulu untuk menarik lebih banyak konsumen. Kemudian ada informasi utama produk. Informasi ini berisi nama produk, harga produk, stok produk, berat, asal pengiriman produk, dan jasa pengiriman yang dapat digunakan oleh konsumen. Kemudian ada informasi tambahan. Dalam informasi tambahan ini bisa dicantumkan komposisi produk atau kandungan produk, kemudian manfaat, cara penggunaan, dan juga jadwal pengiriman produk. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Dalam perencanaan pemasaran ini perlu dianalisis strategi bersaing STP yang didukung oleh bauran pemasaran atau marketing mix 4P. Untuk segmen pasar dalam perencanaan bisnis ini yaitu remaja dan dewasa berumur 21 sampai 45 tahun di seluruh Indonesia yang gemar bercocok tanam dan berbelanja online serta memiliki ketertarikan dengan pertanian organik. Kemudian untuk target pasarnya yaitu petani di wilayah perkotaan atau urban farming. Dan positioningnya yaitu media tanam pupuk vokasi organik yang dapat dibeli dengan mudah melalui e-commerce, penjelasan informasi yang bisa didapatkan dalam waktu yang singkat, juga pelayanan yang berkualitas. Selain itu, konsumen juga dapat memanfaatkan fitur gratis ongkir dan voucher cashback maupun diskon saat melakukan pembelian. Dalam menentukan strategi bersaing 4P, Poktan perlu menganalisis bauran pemasaran untuk mendukung strategi bersaing tersebut. Bauran pemasarannya antara lain produk, price, place, dan promotion. Untuk produknya yaitu konten berisi informasi produk dan foto produk. Dan produk yang dipasarkan yaitu pupuk vokasi berukuran 1 kg atau 1000 gram. Kemudian harga yang ditawarkan adalah 4.500. Konten produk diunggah pada akun e-commerce dan pendistribusian produk sudah terintegrasi dengan jasa kirim yang tersedia di e-commerce. Untuk promosinya, promosi dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur iklan pada masing-masing e-commerce. Selanjutnya adalah perencanaan teknis. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh admin online yaitu membuat akun e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Hal yang diperlukan dalam proses pendaftaran akun yaitu email dan nomor telepon, kemudian nomor rekening dan juga nomor KTP. Nomor rekening digunakan untuk mentransfer dana dari hasil penjualan e-commerce ke rekening perusahaan atau rekening penanggung jawab pemasaran online. Kemudian admin perlu mengunggah foto produk dan mencantumkan informasi produk agar bisa dilihat oleh pengguna e-commerce. Setelah foto produk diunggah, maka admin dapat mengiklankan produk tersebut dengan memanfaatkan fitur iklan pada e-commerce. Apabila ada pesanan masuk, admin online dapat mengonfirmasi pesanan dan mengecek ketersediaan produk. Apabila produk habis, maka konsumen bisa mengonfirmasi ke pembeli dan membatalkan pemesanan. Selanjutnya, admin online dapat melakukan pengemasan apabila ada pesanan masuk dan menempelkan identitas pembeli pada label kemasan atau pada luar kemasan. Setelah itu ada penjemputan paket oleh jasa ekspedisi dan barang siap diantar oleh kurir. Pembayaran dapat diterima oleh perusahaan apabila
barang sudah diterima dengan selamat di tangan pembeli. Selanjutnya ada perencanaan organisasi dan manajemen. Kegiatan pengembangan bisnis ini tidak memerlukan organisasi baru, melainkan hanya melakukan penambahan 2 tenaga kerja baru, bagian pemasaran online dan tenaga kerja bagian produksi. Kemudian ada perencanaan sumber daya manusia. Penambahan tenaga kerja baru bagian pemasaran harus memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk tenaga kerja bagian produksi tidak ada kualifikasi khusus dalam perekrutannya. Selanjutnya ada perencanaan kolaborasi. Kolaborasi dalam pengembangan bisnis ini dilakukan dengan bekerjasama dengan e-commerce, pemasok input produksi dan juga jasa pengiriman. E-commerce berperan sebagai marketplace atau tempat memasarkan produk pupuk Bekasi. Nah, e-commerce yang digunakan adalah Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Kemudian yang kedua ada kolaborasi dengan pemasok input produksi. Poktan bekerja sama dengan industri kemasan, toko ATK, dan penjual pulsa atau data internet sebagai pemasok bahan pendukung yang terkait dengan pemasaran online. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan jasa pengiriman. Kerjasama yang dilakukan dengan jasa pengiriman yaitu jasa pika barang pesanan oleh kurir di lokasi produk sehingga Poktan tidak perlu mengantar ke konter pengiriman. Dan jasa kirim yang digunakan yaitu JNE, JNT, Grab, dan Gojek. Kemudian ada perencanaan finansial. Dalam hal ini terdapat peningkatan biaya-biaya dan juga penerimaan dan keuntungan setelah pengembangan bisnis. Biaya tetap meningkat sebesar 169%, kemudian biaya variabel meningkat 126%, penerimaan meningkat sebesar 150% seiring dengan peningkatan biaya-biaya, dan juga laba meningkat sebesar 159%. Dapat dilihat pada proyeksi laba rugi bahwa proyeksi laba rugi setelah pengembangan yaitu sebesar 17.608.000 dari sebelumnya 6.773.000. Kemudian ada analisis RC rasio. Analisis RC rasio sebelum pengembangan adalah 1,61 dan setelah pengembangan 1,65. Hal ini berarti ketika sebelum pengembangan setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan sebesar 1,61. Sedangkan setelah pengembangan diproyeksikan setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp1,65. Selanjutnya ada break even point. Break even point ini digunakan untuk melihat jumlah unit atau jumlah rupiah yang harus didapatkan oleh Poktan agar Poktan tidak mengalami kerugian. Nah, break even point yang digunakan yaitu BEP multiproduk karena terdapat 2 jenis produk dengan segmen pasar yang berbeda dan juga harga yang berbeda sehingga harus dicari untuk BEP masing-masing produk. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung jumlah kontribusi tertimbang dan ditemukan kontribusi tertimbang yaitu 0,6712. Kemudian yang kedua menghitung BEP semua produk dengan cara total biaya tetap dibagi dengan kontribusi tertimbang menghasilkan 18.651.000. Selanjutnya adalah menghitung BEP rupiah dan BEP unit masing-masing produk. Diperoleh BEP unit untuk jenis produk A yaitu 7.461 dan BEP unit untuk jenis produk B yaitu 2.487 kilo. Nah, untuk keterangannya produk A itu pupuk yang dijual untuk segmen pasar lama atau sebelum pengembangan sudah ada dan produk B pupuk yang dijual pada segmen pasar baru. Selanjutnya ada analisis parsial. Analisis ini digunakan untuk melihat tambahan penerimaan yang diperoleh oleh Poktan atas tambahan biaya yang telah dikeluarkan. Nah, untuk tambahan biaya yang perlu dikeluarkan oleh Poktan yaitu Rp16.100.000 dan akan mendapatkan tambahan penerimaan sebesar 27 juta. Sehingga tambahan keuntungan yang dapat diperoleh oleh Poktan yaitu 10.889.000. Dalam analisis parsial ini diperoleh marginal BC sebesar 1,68 yang berarti setiap Rp1 tambahan biaya yang dikeluarkan oleh Poktan akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar Rp1,68 atau tambahan keuntungan sebesar Rp0,68.
Selanjutnya ada project scheduling. Project scheduling ini merupakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dalam pengembangan suatu bisnis. Nah, untuk aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan oleh Poktan yaitu observasi pasar, perencanaan finansial, pengadaan tenaga kerja, pengadaan mesin, alat dan bahan, pembuatan akun e-commerce, pembuatan konten, persiapan jasa pengiriman, produksi, dan evaluasi. Setelah dilakukan project scheduling secara manual, diperoleh waktu penyelesaian tahapan pengembangan yaitu 27 hari. Setelah digunakan metode CPM, diperoleh waktu yang lebih singkat yaitu selama 22 hari dengan titik select 0 pada titik A, B, C atau pada aktivitas A, B, C, E, F, G, H, I yang berarti aktivitas A, B, C, E, F, G, H, I itu tidak dapat ditunda pengerjaannya. Untuk aktivitas D ditemukan nilai select 2 yang berarti aktivitas D dapat ditunda pengerjaannya selama 2 hari. Kesimpulan dari kajian pengembangan bisnis yang telah dianalisis yaitu ide pengembangan bisnis penggunaan e-commerce sebagai media pemasaran pupuk vokasi pada Poktan Tanimulya Kabupaten Malang muncul karena adanya peluang perkembangan teknologi dan berkembangnya pola pertanian organik yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan pupuk vokasi dengan sistem pemasaran yang lebih baik. Yang kedua, berdasarkan aspek non-finansial yaitu aspek produksi, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik, aspek organisasi manajemen, aspek sumber daya manusia, dan aspek kolaborasi, maka ide pengembangan bisnis layak untuk dijalankan. Berdasarkan aspek finansial yaitu analisis RC rasio, ide pengembangan bisnis penggunaan e-commerce sebagai media pemasaran pupuk vokasi layak untuk dijalankan. Hal tersebut didasarkan pada nilai RC rasio sebesar 1,65 yang berarti setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan pendapatan sebesar 1,65 atau keuntungan sebesar 0,65. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.